Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dunia adalah kehidupan sementara yang akan berlalu. Setelah melewati satu masa, manusia akan menuju pada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Di akhirat nanti akan ada surga dan neraka yang disiapkan sebagai tempat pembalasan. Namun tahukah sahabat beriman, ternyata ada tempat ketiga selain surga dan neraka? Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, termasuk manusia. Ketika semua makhluk hidup dimatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali. Kemudian, setiap hamba akan diberi kitab tentang amalan yang telah ia kerjakan di dunia. Manusia yang baik amalnya akan mendapat catatan amal dari sebelah kanan, sedangkan manusia yang jelek amalannya akan menerima catatan amal dari belakang dan sebelah kiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan ia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak, "Celakalah aku," dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala alias neraka. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Setelah mendapat catatan, saatnya amal manusia ditimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasang timbangan yang tepat, sehingga tidak seorang pun yang akan dirugikan. Perihal timbangan amal sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Ketika semua amalan ditimbang, manusia akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ialah mereka yang timbangan kebaikan lebih berat dari timbangan keburukannya. Mereka itulah calon penghuni surga. Kelompok kedua adalah mereka yang timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka mereka itulah calon penghuni neraka. Sementara kelompok ketiga adalah mereka timbangan amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya. Mereka itulah yang disebut golongan Asyabul A'raf. Mereka yang tidak masuk surga, tidak pula masuk neraka. Nama tempat ketiga selain surga dan neraka ini menjadi nama surah di dalam Al-Quran, yaitu Al-A'raf. Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf menjelaskan nasib golongan ketiga. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari 2 golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Dan orang-orang di atas Araf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu." Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 46 hingga 49. Sahabat beriman, A'raf adalah jamak yang artinya pagar yang tinggi diletakkan antara penduduk surga dan neraka. Secara makna, A'raf adalah tempat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 13. Mereka yang termasuk golongan Asyabul A'raf butuh amal tambahan untuk mendorongnya memasuki surga. Mereka akan tetap berada di tempat itu sampai ada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Diriwayatkan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menjelaskan manusia yang masuk dalam golongan Ashabul A'raf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaum yang mati berperang di jalan Allah dalam keadaan bermaksiat kepada orang tuanya,
Maksiat kepada orang tua menjadikan ia terhalang dari surga. Jihadnya di jalan Allah menjadikan ia terhalang untuk masuk ke neraka. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman, agar kita tidak terkatung-katung di antara surga dan neraka, perbanyaklah timbangan kebaikan kita. Kalimat zikir seperti tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar merupakan amalan yang dapat menambah timbangan kebaikan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh keimanan. Bacaan alhamdulillah itu adalah memenuhi beratnya timbangan di akhirat. Sedang subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.